Ini sudah 100 kali kau ancam bunuh diri agar tak cerai. Aku takkan kompromi lagi. Dulu kau naik ke ranjangku, memaksaku menikahimu. Kak Rama, siapa di ranjang Anda? Apa hubungan Anda dengannya? Wanita di ranjang itu, apa dia pacar Anda? Lalu kau mendorong Maya jatuh, mau membunuhnya. Usaha jahatmu gagal. Kau ancam bunuh diri agar tak cerai. Sangat kejam. Aku takkan jadikanmu istri lagi. Bukannya aku lagi tersamar petir? Gimana ini? Apa aku sudah naik ke dunia atas? Ini surat cerai, tanda tangan. Mulai sekarang, kita tak ada hubungan. Sebagai kompensasi, ku berikan 10 miliar. Apa mantra ini? Kenapa aku tak pernah lihat? Aku ini sesepuh agung, jenius mantra. Jangan coba-cobakanku. Putri Lestari! Tak berguna robek ceknya. Aku pasti cerai. Bro, aura di wajahmu gelap, dikelilingi energi negatif. Sepertinya akan ada bencana berdarah. Putri Lestari, jangan pikir pura-pura bodoh. Bisa hindari cerai. Kataku apa? Ku bilang kau akan celaka berdarah. Karena seorang wanita, kakimu cacat, perusahaan bangkrut, akhirnya tewas tragis. Dasar orang sial banget. Apa katamu? Bro, nasibmu kurang baik. Mau ubah takdir? Aku sesepuh agung, master mistis. Tak perlu 2,998,000. Cuma 998 batu spiritual. 998, tak rugi, tak tertipu. Jangan sampai luka kena air. Makasih. Tunggu. Periksa otak orang itu. Periksa otak orang itu. Pasien sudah diperiksa secara menyeluruh. Otaknya tidak ada masalah sama sekali. Mana mungkin? Kalau otaknya tidak sakit, kenapa dia seperti orang lain? Bicaranya juga aneh. Bicaranya aneh. Mungkin dia memang jahat. Karena seorang wanita, kakinya cacat, perusahaannya bangkrut, akhirnya tewas tragis. Putri, ucapanmu tadi, apa maksudnya? Rama. Kak. Rama, kamu tak apa? Putri, dasar pembawa sial. Kenapa masih di sini? Kalau bukan karena kamu, mana mungkin kakakku terluka? Dia yang menabrak sendiri. Apa urusannya denganku? Wanita yang malang dikhianati pria, kena penyakit menular, perusahaannya bangkrut, uang pengobatannya dirampas pria, akhirnya bunuh diri lompat. Apa katamu? Beraninya kamu mengutukku? Aku tak bicara, siapa yang mengutukmu? Berani. Tak cuma nasibnya malang, otaknya juga payah. Sudahlah, melihat nasibmu yang malang, saat kau mati, aku pasti mengantar rohmu dengan baik, agar kehidupanmu selanjutnya damai. Kakak dengar apa yang dibilang tadi? Bilang apa, Rani? Kamu terlalu lelah ya sampai berhalusinasi? Bu Lestari tak bicara.
Mungkinkah aku dengar suara hati putri? Bu Lestari, makasih sudah merawat Rama. Ini sup ayam buat Rama. Coba. Pura-pura aku tak tangkap mangkuknya, biar dia sengaja luka bakar. Trik fitnah murahan. Tidak mungkin. Kak Maya bukan orang yang merhati busuk. Pasti dia mau menjebak Kak Maya. Ternyata benar kata dia. Katanya benar. Mana mungkin? Rama, jangan salahkan Bu Lestari. Bu Lestari tak sengaja. Tentu saja aku tak sengaja. Kau sengaja. Maksud Bu Lestari, aku sengaja melukai diri, lalu menjebakmu. Memangnya? Aku tahu Bu Lestari, karena Rama yang ingin cerai. Kau menyalahkanku. Tapi aku dan Rama saling mencintai. Lagi pula Rama juga sudah memberi kompensasi, membagimu 10 miliar rupiah. Cukup untuk masa depanmu hidup enak. Maya, jangan asal bicara. Maya selamatkan nyawaku. Aku bersyukur padanya. Tapi setelah menikah dengan Putri, aku selalu menjaga jarak. Kami tak saling mencintai. 10 miliar banyak. 10 miliar banyak. Cukup buat hidup enak seumur hidup. 10 miliar. Banyak sekali uangnya. Pas sekali. Aku lagi butuh. Aku lagi cemas naik ke dunia atas, tapi tak punya uang. Beri aku 10 miliar. Aku akan... Apa itu? Surat. Ya, cerai. Asal kau beri uang. Meski tak tahu apa itu cerai, biar saja asal dapat uang. 10 miliar sudah kau robek. 10 miliar sudah kau robek. Kekayaan besar ini malah dari sela jariku terlepas. Gimana kalau kau beri 10 miliar lagi? Ku jamin pasti cerai. Takkan menunda. Rani, bawa Maya keluar dulu. Urus lukanya. Baik, Kak. Ayo, Kak Maya. Selama ini aku mengira Maya lemah dan baik. Kini, dia yang dulu mungkin bukan yang asli. Ganti baju. Kita pulang. Jangan cerai dulu. Aku dan Rani bisa dengar batinnya. Aku harus cari tahu. Dan hal yang dia bilang, apa benar? Kalau benar, aku harus ubah takdir. Tak cerai, terus 10 miliar tak bisa ku dapat. Benar tak cerai. Tak mau pikir lagi. Ku diskon 20%, diskon 30%. Tak bisa kurang. Jangan banyak omong. Ganti baju. Kita pulang. Dasar pelik. Baju jelek ini, dasar. Apa seseorang bisa berubah drastis? Bukannya dulu dia suka pakai hak tinggi. Nick. Wah, alat magis dunia atas ini memang luar biasa. Aku sudah siap, ayo. Ku bilang naik mobil, bukan naik atap. Aduh bro, tenang saja. Takkan rusak alat magismu. Turun. Aku tak mau dicegat polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas itu apa? Salah menilai. Mana ada cerdik. IQ-nya jelas turun. Oh, begitu. Putri Lestari. Maaf, aku tak tahu alat magismu begitu rapuh.
Direktur utama, ini mobilnya. Urus saja mobil ini. Matamu juling ya? Ku bilang pasang sabuk pengaman. Sabuk pengaman? Bukannya pasang sabuk pengaman. Beraninya, roh jahat, lihat jimat petirku. Putri Lestari, apa yang kamu lakukan? Aku cuma bantu. Maaf ya, aku nggak sengaja. Itu cuma refleks. Aku nggak peduli dari mana jimatmu itu. Jangan asal pakai lagi. Putri, jangan! Ini beneran bukan salahku. Kamu sendiri yang ngagetin aku. Putri! Sapu robot 10 juta. TV 30 juta. Kalau kamu asal gerak dan rusak barang di rumah, jual kamu pun takkan cukup. Diam sana! Lapar, tapi nggak ada uang. Oh ya, aku bisa ramal buat cari uang. Ramalan. Ramalan nasib. Kalau nggak akurat, gratis. Hey bro, kulihat dahi kamu lebar, dagu juga bulat. Kelak pasti jadi orang kaya. Bro, minta duitnya dong. Direktur utama, ibu besar sedang dibawa gedung kita. Ngapain dia ke kantor? Katakan aku sibuk. Suruh dia pulang. Direktur utama, ibu besar bukan cari Anda. Dia sedang dibawa gedung kita, menipu orang. Apa? Hey, cantik-cantik. Ramah nasib, yuk. Jangan ditipu dia. Lihat, dia masih muda. Mana bisa meramal? Pasti penipu. Ayo. Jangan pergi. Aduh, semua salah bajingan itu. Tak mau cerai denganku. Kau tidak, aku takkan tak punya sepeser pun jual meramal di sini. Aku ini sesepuh agung. Jangan-jangan akan mati kelaparan di sini. Hei nak, apa di tanganmu? Kelihatannya enak. Boleh minum dikit? Nggak mau. Beli di sana. Tes susu Anda, swipe di sini, scan di sini. Oke, sampai jumpa. Halo, mau pesan apa? Ternyata belanja di dunia atas cukup pakai wajah. Halo, mau pesan apa? Ini dan itu, satu porsi semua. Semua? Iya.
Bu, teh susu Anda sudah siap. Makasih. Bu, belum bayar. Oh, belum bayar. Bukannya aku sudah scan wajah. Transaksinya gagal. Silakan bayar pakai HP. HP itu apa? Nggak punya. Nggak punya HP? Mau minum gratis ya? Minum gratis? Apa itu? Baru dengar. Kelihatannya cocok dengan daya aku. Kasih aku 1 gelas juga. Gila ya, bener-bener ketemu orang gila. Sini semua. Orang ini minum teh susu di sini nggak mau bayar. Sekarang malah nggak ngaku. Gadis ini masih muda. Kok tega banget sih? Orang buka kedai teh susu juga susah. Kamu malah mau minum gratis. Entah gimana orang tuanya mendidiknya. Menurutku, langsung lapor polisi aja. Asal tahu, cepet bayar. Kalau nggak, siap-siap. Bukan, itu. Orang lain bisa scan wajah. Kenapa aku nggak bisa? Nggak adil. Kalau nggak bisa, aku batal. Batal? Aku repot-repot bikin belasan gelas, kamu bilang batal. Hari ini aku harus kasih kamu pelajaran. Mau ngapain? Kalau kamu main tangan, aku bisa membalas loh. Balas aja! Kamu gila ya? Hentikan! Wah, hebat banget! Hebat banget! Hebat banget! Kalian keterlaluan! Kalian benar-benar keterlaluan! Ini uang untuk membayarnya. Aku tak mau uang. Suruh dia minta maaf. Kau yang mulai duluan. Lagi pula, kau yang salah duluan. Atau kau minta maaf saja. Kau dengar tidak? Dengar ya. Hari ini kau harus berlutut minta maaf padaku. Kalau tidak, jangan harap pergi. Kau! Tak mungkin dia berlutut minta maaf. Kalian bikin wajahku jadi begini. Kamu pikir uang sepele ini bisa menenangkanku? Jangan harap. Isu purlam juta. Tak minta maaf. Kau pikir aku bodoh ya? Mau hina aku pakai uang? Jangan harap. Harus minta maaf. Kalau tidak, jangan harap pergi. 50 juta, tak minta maaf. Siapa butuh 50 juta ini? Harus minta maaf. 40 juta, tak minta maaf. Enggak. Harus minta maaf hari ini. Kak Rama, uang ini kasih ke aku dong. Ngapain kasih ke dia? Biar aku. 100 juta, tak minta maaf. Ya udah. 100 juta ya? 100 juta. Jangan nyesel ya. Ku bilang, jangan asal bicara. Lihat tuh. Aku ini sesepuh agung. Mana bisa ditindas oleh orang yang lemah. Harga diri sesepuh ini masih dihargai tidak? Hah? Minum gratis itu harga diri. Kau! Jangankan fakta. Apa aku bisa melakukan hal yang konyol ini? Apa kau tak salah? Kau membiarkanku sendirian di rumah kosong. Aku hampir mati kelaparan. Kalau kau beri aku uang, aku tak punya uang. Tak bisa beli teh. Semua ini bukan salahmu. Kenapa tak cerai denganku? Cerai dapat 10 miliar. Pasti bisa bayar. Ngapain meladeni orang yang gila? Halo? Baik, kakek. Aku bawa dia pulang sekarang. Jangan asal bicara nanti. Jangan banyak mikir. Kakek sudah tua. Tak tahan kejutan. Tunggu aku. Kak! Kamu tahu nggak? Video kamu viral loh. Sekarang orang panggil kamu Kak tambah harga. 50 juta, tak minta maaf. Siapa butuh 50 juta itu? Harus minta maaf. 80 juta, tak minta maaf.
Putri Lestari, masih punya muka datang? Betul. Jangan-jangan kamu tahu Kak Maya di sini sengaja datang klaim hak ya? Rani, jangan gitu. Bu Lestari bukan orang gitu. Aku orang macam apa? Bu Lestari, yang ditakdirkan pasti ada. Yang tak ada jangan dipaksa. Ada orang, tak bisa dipaksa. Muka dia itu tebal banget. Tak tahu malu. Bukan cuma kali ini. Dimas. Diam. Kak, kenapa aku dilarang bicara? Dia meracunimu, menghancurkanmu, dan memaksamu menikahinya. Seluruh kota utama, semua orang tahu. Benar, kalau bukan dia yang ikut campur, kakak pasti sudah menikah dengan Kak Maya. Aku tak beruntung dengan Rama. Kak Maya, kamu cantik dan anggun. Kamu dan kakak pasangan yang sempurna. Betul. Hanya Kak Maya dan kakak yang paling cocok. Lebih baik kamu tahu diri. Cepat enyah dari keluarga Pratama. Aku mau cerai. Dia yang tak mau cerai. Entah keluarga kalian sudah bangkrut, uang cerai 10 miliar rupiah tak mampu bayar. Rama, kenapa kamu tak mau cerai? Ajaran leluhur Pratama, istri baik bawa berkah. Wanita licik sepertinya tak pantas di keluarga Pratama. Caci maki saja. Selagi masih ada tenaga, caci maki sepuasnya. 1 tahun lagi, nanti anak sulung didorong dari gedung. Putri tenggelam. Anak bungsu diambil mata dan ginjalnya. Suami dicabut selang oksigennya. Dan kau kena kanker payudara stadium akhir. Pasti tak bisa mencaci lagi. Putri Lestari, kau. Putri Lestari, Ibu! Apa yang kudengar ini? Suara hati Putri Lestari. Aku tak akan biarkan ini terjadi. Nanti aku bawa ibu periksa ke rumah sakit. Putri Lestari, ngomong apa kamu? Mana mungkin jantung dan ginjalku dicuri? Ibu sehat sekali. Mana mungkin dia sakit? Hey bro, kulihat wajahmu sedikit hijau. Jangan-jangan... Apa? Jangan-jangan topimu hijau, cinta kamu tak lancar. Dia? Apa maksudnya? Si manis ini masih tanya, apa maksudnya? Maksudnya, kamu pakai topi hijau. Itu aja nggak ngerti. Jangan-jangan pas lahir, IQ-nya nggak dihidupin. Pantas diselingkuhi. Memang kurang akal. Pacar Dimas beneran selingkuhin dia. Dasar wanita licik! Berani bilang aku diselingkuhi. Aku akan menghajar kamu. Tenang, tenang. Putri Lestari, aku tahu kamu gak suka Dimas, tapi jangan sampai mengutuk pacarnya selingkuh. Siapa yang mengutuknya? Kasihan dia, belum tahu. Pacar kecilnya itu baru turun dari ranjang pria. Selamat ya, pacarmu akan punya pacar lain. Putri Lestari, kubunuh kamu! Kubunuh! Kubunuh kamu! Pacar kecilmu itu baru pulang dari Thailand. Wah, berani juga ya. Yang pulang dari Thailand, berani dibawa langsung ke rumah. Gak cek dulu apa namanya. Hebat juga teknologinya. Namanya apa ya? Coba lihat. Oh, namanya Operasi Trans. Kok malah berlutut? Ada apa dengannya? Otaknya rusak. Kenapa aku bisa dengar suara hatinya? Kalian bisa dengar? Bisa. Jadi katanya itu benar. Hampir. Terus Kak Dimas? Kak Dimas pernah bilang pacarnya kayaknya memang dari Thailand. Tidak mungkin. Mana mungkin? Kok bisa si manis? Putri Lestari, kau keterlaluan. Jangan asal fitnah pacar Dimas. Bisa keluarkan klip di mulutmu baru bicara. Aku tak sengaja tertawa. Rama, aku cuma bicara jujur. Kenapa Bu Lestari menghinaku?
Peringatan baik dibilang menghina. Putri Lestari, ucapanmu terlalu keterlaluan. Cepat minta maaf ke Maya. Putri Lestari, jangan bilang begitu. Maya itu selalu bicara begitu. Wah, masih mau membelanya. Daripada buang waktu, sebaiknya urus dirimu sendiri. Kau anggap dia cinta sejati, dia malah anggap kau mesin ATM. Cuma menunggu, merebut perusahaanmu dan mengirimmu ke alam baka. Maya pernah selamatkan nyawaku. Dia selalu baik. Apa dia sungguh akan mengkhianatiku? Kak Maya sangat menyukai Kak Rama. Mana mungkin dia mengkhianatinya? Benar. Maya selalu ingin menikah dengan Rama. Dia takkan mengkhianati Rama. Bu Lestari, aku tahu. Karena soal perceraianmu dengan Rama, kau menyalahkanku. Ini semua salahku. Aku yang membuat Bu Lestari marah. Biarkan teh ini sebagai tanda maafku. Bu Lestari bisa memaafkanku. Bu Lestari tak minum. Apa tak terima maafku? Bu Sari, aku lupa bilang. Dahimu cekung, tengah dahi pucat. Sepertinya ada bala cinta. Jika kau segera berhenti, mungkin masih bisa lolos. Rama, Bu Lestari tak terima maafku. Bagaimana ini? Putri Lestari, dia berniat baik. Minum saja. Benar. Maya memang pemurah. Pantas saja mati tragis. IQ ini sampai di alam baka pasti minum air lupa. Teh yang diracun ini lebih baik kau minum sendiri. Jangan-jangan teh ini sungguh diracun. Kejam banget sih. Bu Lestari, aku cuma mau menyajikan teh. Apa maksudmu? Kalau itu teh, minum sendiri aja. Dasar bodoh. Di sini cuma ada 2 pria. Jebak di tempat begini, mau nyeberin siapa? Lama. Bu Lestari masih tak mau memaafkanku. Bagaimana ini? Aku juga tak bisa apa-apa. Coba mohon pada kakak Ipat. Urusan kalian anak muda. Aku sebagai orang tua tak mau ikut campur. Mana mungkin? Masa dia itu banci? Mustahil. Kok belum pergi? Kalau enggak, nanti obat di tehnya bakal mulai beraksi. Karena ini pesta keluarga, aku tak mau ganggu. Rama, Rani, Tante, aku pamit dulu. Jangan-jangan teh itu ada campuran. Dia sudah benar 2 kali. Kak Maya buru-buru keluar. Jangan-jangan... Tentu dia pergi cari pria buat obatnya. Nanti warna topi Kak Rama bakal sama kayak Kak Dimas, jadi padang rumput hijau. Cinta itu cahaya, hijau sampai bersinar. Halo? Aku sudah keluar dari rumah Pratama. Rencana tender Pratama Corp sudah keluar. Saat Rama Pratama tak aja, ke kantornya, curi rencananya. Tenang, aku sudah suruh orang membantumu. Aku mengerti. Putri datang. Sini cepat. Kesini ke kakek. Dahi tinggi, mulus dan bersinar. Keliling tubuhnya bersinar emas. Berbudi pekerti, jelas akan sangat kaya. Wajah dari keluarga terpandang. Sayangnya
Keluarga sialan ini malah membebaninya. Kenapa ke sini? Karena semua ada. Aku akan jelaskan semuanya. Kamu dan Rama karena akan cerai. Saat itu kami beri 5% saham sebagai mahar. Kembalikan hari ini. Ayah, aku tak mau cerai. Mustahil! Barang yang sudah diberikan, mana ada yang diambil kembali? Mau ambil barang dari pendeta utama, apa urat malumu sudah putus dan bertingkah tak tahu malu? Kak Ipa, itu ayah kita. Jangan kasar. Pak Tua Pratama, menurutku, tak harus cerai. Tua bangka, jauhkan niat licikmu. Niatnya sudah terlihat jelas. Mau tarik kembali saham untuk anak harammu, kan? Anak haram? Putri Lestari, ngomong apa kau? Jelaskan padaku. Bilang. Ibu besar. Brengsek. Ibu sakit. Lepaskan! Aku bilang apa? Kok emosi banget? Otakmu penuh air, tapi masih tak sadar posisimu ya? Coba tebak, kenapa selang oksigenmu dicabut? Itu karena anak harammu bukan anak kandungmu. Kalian ngapain berdiri? Ngapain menatapku? Dasar tua bangka! Keluar kau! Kita berhitung hari ini! Istriku, dengarkan penjelasanku! Istriku! Ibu kita tetap galak seperti biasa. Ternyata ramalan Maha Guru dulu benar. Satu-satunya harapan keluarga Pratama adalah putri kecil. Rama, malam ini kau dan putri tinggal di sini saja. Ke ruang bacaku nanti. Kak, soal ayah kita punya anak haram, apa itu benar? Apa itu benar? Cari tahu saja kalau mau tahu. Tunggu. Kok semua pergi? Kak Ipa, kita kan masih di sini. Rama, kau pasti dengar tadi. Menurutmu, Putri Lestari bukan cuma seperti orang lain. Sepertinya dia punya kemampuan melihat takdir orang. dulu Maha Guru pernah meramal keluarga Pratama. Katanya kita akan celaka. Selama ini, aku ikuti petunjuk Maha Guru, terus berbuat baik. Hari ini, akhirnya datanglah harapan ini. Maksud kakek Putri Lestari? Carla bisa melihat takdir, tentu bisa mengubah takdir. Bagaimanapun, dia harus tinggal di keluarga Pratama. Tenang, Kek. Aku tahu harus apa. Kak Ipa, menurutmu Kak Rama gimana? Kak Rama tampan, pintar, dan kaya. Hidup mewah dan kaya mendadak. Apa kamu gak mau? Orang bisa pergi. Kita ini harus andalkan diri sendiri, dapatkan apa yang kita mau. Wah, kakakmu memang kaya. Tapi cerai sama pria pendek umur bisa dapat 10 miliar rupiah. Siapa aja tahu pilihannya. Kak Ipar, giliran aku. Menurutmu seumur hidupku masih bisa nemu yang tulus sayang aku? Tentu, kamu banyak kelebihan. Kamu punya rambut hijau, sangat mencolok. Cih, anak bodoh. Mending pikirkan cara putus sama pacarmu saja. Kenapa nangis? Dia bahas orang itu lagi. Kak Rama, Kak Ipar, kalian ngobrol dulu ya.
Kenapa? Kamu mau makan juga? Maksudku, yang kamu pikirkan, apa itu benar? Putri Lestari. Kok kamu tahu apa yang kupikirkan? Jangan-jangan kamu. Bukan. Maksudku, ramalanmu akurat. Kau meragukan kemampuanku? Baik, ramaliku. Nggak mau, rahasia langit tak boleh bocor. Kecuali kau cerai denganku. Beri aku 10 miliar. Putri Lestari, niatmu itu sudah sangat jelas tahu. 10 miliar untuk satu ramalan. Apa itu wajar? Oh, nggak mau. Anggap aku pengemis. Kau beri staf kedai teh sampai 100 juta. Mau tipu aku dengan ini? Kau pikir aku, sesepuh agung, tak punya harga diri? Naikkan, Kak. Di kartu ini ada rahasia langit tak boleh bocor. Tapi orang kaya, orang bertuah, aku bisa membantunya. Jangan gerak. Kak Ipar, gimana menurutmu Kak Rama? Kak Rama, ganteng dan kaya, pintar dan kaya, hidup mewah dan kaya mendadak. Apa kamu gak mau? Siapa yang gak mau? Ganteng, kaya, dan pemurah. Sangat cocok jadi. Sangat cocok jadi sumber uangku. Tadi kenapa kamu pakai tatapan mesra menatapku? Siapa? Kau orang yang Syaiful kirim. Berikan proposalnya. Kau Bu Maya. Tak kusangka, taktik Syaiful begitu hebat. Bahkan di sekitar Rama, bisa dia masukkan orang. Pratama Corp demi proyek ini telah menginvestasikan dana besar. Dan lahan yang akan dilelang adalah bagian paling penting. Jika gagal lelang, Pratama pasti akan menghadapi masalah krisis keuangan. Bu Sari, Anda kenapa? Gawat, obat perangsangnya mulai bereaksi. Tadi kenapa pakai tatapan licik itu padaku? Kau mau meramal? Kalau tidak, kembalikan kartu. Meramal. Akan kuramal sekarang. Wah, heboh banget. Kamu meramal apa? Cinta pertamamu, Maya Sari, bukan cuma di kantormu mencuri proposalmu, tapi bahkan di kantormu main selingkuh. Mustahil. Sangat mustahil. Mustahil. Sangat mustahil. Ramalan kakak Ipah salah kan? Kak Maya sangat cinta Kak Rama. Mana mungkin diselingkuhi Kak Rama? Benar, Kak Maya sangat menyukai Kak Rama. Mana mungkin dia bersama pria lain. Kata Ipar, apa kamu salah meramal? Mana mungkin Maya melakukan ini? Dia tahu proyek ini sangat penting bagiku. Tunggu, itu bukan intinya. Proposal tak boleh bocor.
Ayo kita lihat. Dan pastikan ucapan Putri itu benar. Harus tambah bayarannya. Bayar lebih. Siap. Kami ikut. Aku ikut juga. Mau kemana? Bu, kami mau tangkap basah. Kak Maya di kantor main sama pria lain. Kami mau lihat apa itu benar. Tunggu, ibu ikut. Pengawal, seret pria tua ini kurung di ruang baca dulu, biar dia merenung. Istriku, aku juga ditipu. Istriku, dia bukan anak haramku. Rama! Rama! Bu, kelak kita lebih sopan ke Kak Ipar. Takutnya Kak Ipar, satu jari-jari bisa menghancurkan kita. Tenang, nanti ibu suruh semua orang menyembah dia seperti dewa. Cuma lagi panik. Maaf ya. Waktu panik saja sudah begini. Kalau tidak panik, seganas apa dia? Kami paham. Bukannya mau tangkap orang. Ayo. Oh. Direktur utama, ada dokumen darurat untuk Anda. Ngomong ngawur lagi, nanti kupatahkan kepalamu. Direktur utama. Tak tabrak tembok, malah tabrak dadaku. Ayo, cepat. Direktur utama, ada rapat. Direktur utama. Kaipa. Biar aku saja. Bu Sari, kamu kenapa? Panas. Wah, seru banget. Kalau kita masuk kelak, mereka pasti sudah telanjang. Ucapan Putri ternyata benar. Maya, kamu tega. Mencuri dokumen kakakku dan selingkuh. Berbuat begini di kantor dengan pria lain. Suara hati Putri terbukti. Kalau aku didorong dari tebing, Rani tenggelam, mata dan ginjal Dimas dicuri, ayah dicopot selang oksigen oleh anak haramnya, ibu kena kanker payudara. Apa semua itu benar? Aku takkan biarkan itu terjadi. Tante, aku enggak. Rama, bukan seperti yang kamu lihat. Dia yang memaksaku. Jalan, jelas-jelas kamu yang nyasar duluan. Kau bohong. Rama, percayalah, kamu yang paling kucintai. Jangan-jangan Rama jadi luluh. Kenapa Maya bisa jadi begini? Soal fitnah, dia yang mau menjebak Putri jadi kena akibatnya. Dia mencintaimu. Kalau tidak, kenapa dia tak selingkuh dengan orang lain tapi hanya denganmu? Apa itu belum cukup cinta? Bukan. Maya Sari, kau bilang dia memaksamu. Lalu dokumennya? Siapa yang menyuruhmu mencurinya? Bukan aku. Aku sungguh tak tahu apa-apa. Kau tahu betul proposal ini sangat penting bagi Pratama. Kenapa kau mengkhianatiku? Rama, aku juga dipaksa. Kalau aku tak melakukannya, dia takkan melepaskanku. Kau pikir aku masih percaya? Katakan, siapa dalangnya sebenarnya? Rama, percayalah. Dia cuma menyuruhku ambil proposal. Aku sungguh tak tahu siapa dia.
Dia memang bukan dalangnya. Wajah dalangnya tak terlihat. Meski tak terlihat, tapi dalangnya tetap mengawasi dari belakang. Kita di depan, dia di belakang. Untuk memancingnya keluar, sepertinya tak bisa sentuh Maya. Karena kau pernah menolongku, aku melepaskanmu hari ini. Pergilah. Rama, kau memaafkanku. Cepat pergi. Direktur Utama, aku pamit. Ini Bapak Rama. Sungguh bukan aku. Dia yang memaksaku. Ampuni aku, Direktur Utama. Bawa dia. Sungguh bukan aku. Sungguh bukan aku. Kak, kenapa kakak begitu mudah melepaskannya? Tentu karena cinta. Karena cinta. Aku cuma ingin lewat dia temukan dalangnya. Dalangnya. Aku paham. Bos, layanan tadi, apa puas? Kalau puas, naikkan paketku. Senang, sangat puas. Kakak ipar keren banget di jalan. Baik-baik aja. Paket apa? Paket cerai premium. Asal kamu setuju cerai denganku, kasih 10 miliar, aku bisa bantu kamu tangkap semua mata-mata di perusahaanmu. Dan aku juga bisa bantu kamu cari dalangnya. Dari mana kamu dapat surat cerai ini? Kak, kok banyak banget? Emang mau kabur pas cerai ya? Rama, suara hati Putri Lestari itu benar. Cepat jaga orang hebat ini. Masih mikir cerai, bocah nakal. Kamu mau ibumu mati cepat ya? Waktu itu, takut dia nggak mau setuju cerai. Aku suruh asisten cetak lebih banyak. Kok belum dibuang? Kakak ipar, kalau kamu cerai sama Kak Rama, boleh nggak aku ikut sama kamu? Siap? Lupakan aja soal cerai. Pokoknya mata-mata dan pelaku di perusahaan aku bakal cari sendiri. Cih. Masalah tender buktiin nasib bisa diubah. Kalau gitu, sebelum masalah keluarga Pratama selesai, aku nggak bakal biarin dia pergi. Besok malam ada lelang. Temani aku. Bayar dulu. Kamu mau berapa? 100 juta nggak terlalu banyak, 10 juta nggak terlalu sedikit. Bayar pakai kartu atau Alipay? Kamu juga tahu Alipay? Aku cuma belum biasa, aku nggak bodoh. Aku yang ajarin. Keren kan? Gak mau cerai denganku ya. Jangan salahkan aku kalau aku merasimu. Bayar bulanan. Oke. Makasih bos. Terus kapan bisa tanda tangan kontrak? Kalau kerja bagus ada kenaikan gaji. Oh ya, ada asuransi nggak? Ada BPJS nggak? Kalau aku terluka gimana? Oh ya, aku nggak mau kerjaan jahat. Baik, makasih bos. Aku bisa lakukan apa saja. Hubungi aku kapan saja. Bu. Ya. Aku sudah pesan pemeriksaan untuk ibu. Nanti ku suruh supir mengantar ibu. Baiklah, ibu pergi periksa. Soal ayahmu, dia tak mau mengungkapkan keberadaan anak haramnya. Serahkan saja padaku. Aku akan selidiki. Maaf. Rama. Mengganggu saja. Rama, Rani. Aku cuma ingin minta maaf soal kejadian sebelumnya. Tak perlu minta maaf. Bu Sari, aku sudah bilang, karena kau pernah menolongku soal tender itu, takkan ku usut lagi. Kita sudah impas. Rama, apa kau sungguh begitu tega? Bu Lestari, kau istri Rama. Dia pasti dengar ucapanmu. Tolong bantu aku membujuk Rama ya. Aku
Membujuknya untukmu. Aku membujuknya untukmu, lalu kau mendorongku ke air lagi. Nanti tetap di sisiku, jangan kemana-mana. Bu Sari, aku sudah bilang semuanya. Harap jangan berbuat tak seharusnya. Rama, Putri, kalian tunggu saja. Kak Ipar, ini anak Paman Wijaya, Adi Wijaya. Ini Kak Iparku. Salam kenal. Kak Ipar, Dimas bilang ramalanmu akurat. Gimana kalau tolong lihat raut wajahku bagaimana? Wajahmu bakal kaya. Putri! Kak Ipar, tak apa? Aku tak apa. Putri, Kok? Aku di sini. kamu tak apa? Mungkin dia yang kenapa. Mau ke sana lihat? Pria ini melihatku di tepi kolam, malah abaikan Maya dan naik sendiri. Maksudnya apa ini? Syukurlah kamu tak apa. Bukannya aku sudah bilang, ikut aku, jangan lari-lari. Pasti enak dipegang. Bagus. Bagus. Mau pegang? Bagus nggak? Gak bagus, gak enak dipegang. 4-0. Kosong itu rupa. Rupa itu kosong. Masih melototin. Enggak kok, mataku memang miring. Persetan 4-0. Kata dokter, aku susah tidur. Disarankan tidur di atas perut six-pack. Sebenarnya maksudku, kalau kamu mau lihat, bisa lihat secara terbuka. Kalau mau pegang, bisa pegang secara terbuka. Enggak enak kan? Kak Ipa, ya itu. Lanjut saja, lanjut. Tunggu. Temani Putri di sini. Aku ganti baju dulu. Lelang akan segera dimulai. Tunggu aku di dalam. Oke, Kak. Kak Ipa, lihat mereka. Tak tahu malu di depan umum. Tak tahu malu. Apa mungkin orang ini tunanganmu yang dinas di luar kota? Apa? Rizky? Ya. Ini dia yang bikin kamu buta cinta. Abaikan bantahan keluarga, keluar uang dan tenaga buat biayai pria pemalas ini. Tak disangka pakai uangmu, tak cuma beli cinta ilegal, malah rawat simpanan 1, 2, 3. Rizky! Siapa? Rani, kok kamu di sini? Dasar kau Rizky, katanya pergi dinas. Tapi di pesta ini malah goda wanita lain. Rani, kamu salah paham. Dia cuma salah satu mitra kerjaku. Mitra kerjaan di Ranjang. Berani bohongin aku. Bukan Rani, percayalah padaku. Kamu nggak tahu, aku dinas sebulan ini betapa aku merindukanmu. Kan kamu yang pertama kulihat. Oh, kamu kangen pagi, malam, atau siang? Kalau salah waktu, Rani pasti sedih. Udah dijauhin total. Priamu tiap pagi, siang, malam. Gak nyangka kan? Saya brengsek. Aku batalin tunangan kita. Beraninya Cala memukulku.
Rani Pratama, dengar ya. Kalau bukan karena kau, putri keluarga Pratama, apa mungkin aku mau orang murahan, rendahan, dan tak masuk akal sepertimu, Jalang? Dengar ya. Aku sudah muak padamu. Baru lihat lintah darat yang sok berhak begini. Jalang. Rizky, kau tak tahu malu? Kalau bukan karena uang dariku, apa kau bisa sehebat ini? Jalang! Ada apa ini? Mungkin ada yang berbuat jahat. Tuhan tak tahan, jadi disambar petir. Ya, benar. Dia disambar petir. Kalian kenapa? Orang sepertinya masuk. Cepat usir dia. Baik, Nona. Ayo. Pelan-pelan. Syafu, Rama Pratama makin tak percaya padaku. Kapan kau bisa menjatuhkannya? Tenang, dia takkan selamat malam ini. Kali ini aku yang bertindak. Halo. Direktur Utama, Anda minta awasi Busari. Tadi saya lihat ada pria ikut Busari ke ruang istirahat. Mungkin dia dalangnya. Syaiful, aku muak dengan Rama Pratama. Malam ini harus kuhabisi dia. Kaipa, Karama lagi ganti baju. Kok lama banget belum datang? Lelang udah mau mulai. Tunggu aja. Maya Sari, beraninya kamu muncul di sini. Kenapa? Lelang ini milik keluargamu. Kamu, tunggu. Kok dia nggak pura-pura lagi? Malah terlihat sangat yakin. Kalau Rama Pratama mati, lihat apa masih bisa sombong. Tenang, dia takkan bertahan malam ini. Kali ini aku yang bertindak. Gawat, Rama Pratama dalam bahaya. Apa? Kakakku dalam bahaya. Berhenti, lelang udah mau mulai. Mau kemana? Silakan duduk semua. Lelang akan segera dimulai. Minggir. Lelang udah mau mulai. Ngapain berdiri? Cepat duduk. Iya, kamu ganggu. Mau ikut atau enggak? Enggak ikut. Minggir sana. Kak Ipar, kita harus gimana sekarang?
Lestari, kau datang. Rama Pratama, kau aman. Aneh, Rama Pratama terluka. Kenapa aku merasa hatiku sakit? Kak Ipa, kakakku terluka. Kehilangan banyak darah. Harus cepat ke rumah sakit. Ayo. Rama, kamu kenapa? Siapa yang melukaimu? Mayasari, kau buta ya? Nggak lihat kakakku terluka dan harus cepat ke rumah sakit? Apa maksudmu menghalangi kami? Aku cuma khawatir sama Rama. Tiba-tiba, kok bisa jatuh dari lantai 2? Jangan-jangan ada yang gak mau cerai, sengaja mencelakainya. Apa maksudmu? Kau curiga pada Kak Ipa? Rani, jangan ladeni dia. Luka kakakmu tak boleh ditunda. Ayo, kalian. Tak semudah itu. Serang! Mingga, Kak Ipar, mereka banyak. Kita harus gimana? Bawa kakak duluan, biar aku yang halangi. Hari ini, kalian takkan bisa pergi. Ku bilang, minggir. Serang! Kakak Ipar hebat. Dasar sampah. Kak Ipar, Rani, cepat naik. Kak Ipar terluka? Kak Ipar, tidak apa-apa. Tak apa. Tenaga spiritualku habis. Aku cuma kumur. Cepat naik ke rumah sakit. Mobil ini disabotase. Tak bisa dipakai. Apa? Naik taksi, ayo. Cepat pergi. Sialan, mereka bisa lolos juga. Sejak kapan Putri Lestari punya kemampuan itu? Siapa dia sebenarnya? Kau menyelamatkanku lagi. Lancang, berani pada pendeta utama. Lepas, aduh. Maaf, kau tak apa? Putri Lestari, aku ini pasien. Apa begini caramu pada pasien? Maaf ya, reaksi spontan. Aku tak sengaja. Lagi pula, aku tak pakai tenaga. Lenganmu cuma dislokasi. Biar aku bantu? Tunggu! Tak usah kau urus. Mundur lagi. Mundur sedikit. Berdirilah di sana. Perawat! Jadi, tadi kau mau sentuh aku? Siapa yang mau sentuhmu? Aku cuma mau membangunkanmu. Kak Ipa, aku dapat info. Kak, kau sudah bangun. Lenganmu kenapa? Tak apa, cuma dislokasi. Kau dapat info apa? Kabel rem mobil itu dipotong. Tangki bensinnya juga robek. Jika terjadi kecelakaan, setelah rem blong akan langsung meledak. Apa? Kak, untung Kak Ipa cepat sadar. Kalau tidak, kita pasti mati terbakar. Dan demi menyelamatkan kakak, Kak Ipa muntah darah. Kau terluka? Aku terluka. Kenapa kau cemas?
Kau sangat cemas. Jangan-jangan... Jangan-jangan... Gak mau ganti rugi? Uang ganti rugimu nggak kurang sepeser pun. Syukurlah kau tak tahu. Menyelamatkanmu habiskan banyak energi spiritualku. Aku tak tahu butuh berapa hari untuk pulih. Jadi aku minta ganti rugi 3 kali lipat. Oke. Soal Maya, kau mau bagaimana? Si manis. Maya sudah menyakitimu, masih mau melepaskannya. Apa ada rahasia yang dia pegang? Maya pernah menyelamatkanku, tapi utangnya sudah kubayar. Kali ini akan kuselidiki semuanya dan serahkan Maya ke polisi. Otakmu rusak ya? Maya itu bukan orang yang mau tolong. Kau tak apa? Rama, syukurlah kau tak apa. Aku khawatir banget. Pura-pura. Diam kau, si manis. Menangis buat siapa? Kau khawatir Rama belum mati total kan? Bu Lestari, kenapa berpikir begitu? Aku cuma merasa sebelum Rama menikah tak pernah terjadi hal seberbahaya ini. Kok sekarang? Aku tak bilang Bu Lestari bawa sial buat suami. Bawa sial? Pendeta utama bukan cuma bawa sial buat suami, tapi juga buat si manis sepertimu. Anu. Kau juga diam. Okay. Si manis. Kau anggap dia penyelamat? Dia anggap kau si manis. Semua ini, itu wanita di depanmu ini yang sengaja mengatur. Saat kau dikeroyok, wanita ini menonton dari sudut. Jadi dari awal sampai akhir, ini cuma konspirasi. Ternyata Maya sudah sejak awal mulai menjebakku. Maya beraninya. Apa salah kita padanya? Dia sampai repot-repot menjebak Kak Rama. Rama, jangan salah paham. Aku tak salahkan Bu Lestari. Aku cuma dengar Bu Lestari tubuhnya lemah. Tubuh tak pernah belajar bela diri, apalagi terbang. Bagaimana Bu Lestari menjelaskan soal ini? Apa urusannya denganmu? Aku cuma khawatir ada yang berniat buruk sengaja mendekati Rama. Takut dia dalam bahaya. Pernah lihat, tak tahu malu, tapi tak sekeji dirimu. Maling teriak maling. Kau sungguh luar biasa. Kau. Maya Sari, malam itu di ruang tunggu tamu wanita, pria yang bersamamu, siapa sebenarnya? Rama, apa yang kamu bilang? Aku sendirian di ruang tunggu. Kamu pasti salah lihat. Rama, hubungan kita bertahun-tahun. Apa hanya karena ucapan dia, kamu curiga padaku? Kamu keterlaluan. Dalangnya sudah berkali-kali menjebak, tapi tak bisa memuduhku. Dia pasti takkan menyerah. Rani, suruh asisten awasi dia. Baik, Kak Rama. Rama sudah mulai curiga padaku. Wanita bernama Putri itu sangat aneh. Kita tak boleh diam saja. Cepat cari cara agar jalan itu tanda tangan perjanjian transfer saham. Jawab! Di mana kau sembunyikan anak haram itu? Kalau tak jawab, ku pecut kau hari ini. Aku tahu, aku salah. Jawab! Aduh, sakit. Wah, anak haram Pak Danu sudah ketahuan. Ketahuan ya? Dan bukan Ibu Pratama. Sangat mantap. Kak Rama, apa ibu sudah gila? Aku salah. Sayang, aduh, akhirnya kamu pulang.
Ibu. Kamu ini. Menantu ibu. Ibu dengar kamu dan Rama terluka. Aduh, ibu sangat ketakutan. Ibu, aku anakmu. Aku yang terluka. Aku. Ini uang jajan dari ibu. Pakai saja. Makasih, Bu. Anak baik. Bisa tolong coba baca batin ayahmu soal anak haramnya? Ibu, ini percuma. Ibu Pratama orang baik. Sayang Pak Danu terlalu bodoh. Tak cuma dijepak, malah jadi kambing hitam. Orang asal bohong bilang itu anaknya. Pak cek DNA pun langsung percaya. Mustahil, ini mustahil. Bukan cuma itu, Pak Danu dapat petunjuk dan melabrak anak haram itu. Anak haram itu memaksanya tanda tangan surat transfer saham dan mendorong Pak Danu jatuh. Pak Danu tak sadarkan diri karena kepalanya terbentur. Anak haram itu takut ketahuan, langsung cabut selang oksigen Pak Danu. Apa? Si manis ini, akan kuhajar dia sampai mati hari ini. Mama. Bohong, dia pasti ngarang semua itu. Ibu besar, kamu masih mau kabur? Banyak orang di sini, tolong jaga. Muka saya dong. Kabur, bohong. Kok ribut lagi sih? Ngapain? Kasurku basah. Aku mau nginap di kamarmu semalam. Gila ya, banyak kamar, kok harus di sini? Ini uang nginap. Sekarang boleh masuk? Silakan, Bos. Kamu tidur di sini. Aku ke kamar tamu. Kamu ngapain? Kudengar kamu lu suka pegang otak perut. Aku cuma mau tanya, apakah tidurmu nyenyak? Mau tidur bersandar di otot perutku? Mana ada? Sebenarnya, kalau mau cium, sebenarnya bisa cium terang-terangan. Astaga, pria ini sangat memikat. Tidak. Jangan terpancing. Kak Ipar, gawat! Kak Dimas celaka! Kakak celaka! Hah? Dimas, kenapa? Jangan-jangan pacarnya potong ginjalnya lebih awal. Teh Dimas dapat telepon dari pacarnya dia, teleponnya, lalu dia langsung keluar. Kau mau apa? Ayo, cepat tolong dia. Jangan mendekat, ayo. Jangan mendekat, kumohon. Sayang, dulu kau panggil aku si manis. Aku tak tahu kalau kau pria. Dasar pancing. Kita tak mungkin. Wah. Kalau tak, mungkin aku tak butuh dirimu. Serahkan ginjalmu dan matamu padaku.
Cepatlah kalian, kalau telat, ginjal dan mata Dimas bakal hilang. Kak Ipa, tolong! Lepaskan dia. Ada lagi yang mau cari mati. Kak Ipar, tolong! Habisi dia! Cuma seorang wanita berani sendirian datang cari mati. Aku sendiri saja cukup. Sombong. Aku tak akan berlembut karena kau wanita. Kalau kau segera berlutut minta maaf, mungkin aku bisa mengampunimu. Oh, kalau aku tak berlutut? Aku akan mencabut matamu, biar kau dan bocah itu turun ke neraka bersama. Berani cabut mata kakak iparku. Habisin dia! Seru kan? Kau ini siapa? Suka cabut mata orang ya? Gimana kalau matamu kubongkar juga? Ronnie! Kak! Tolong! Cepat. Rina Ayu ini, dia itu si manis banget. Mengancamku? Tahu siapa aku? Jaga sikap. Cepat pergi. Jangan ikut campur. Peringkat 3 di daftar buronan. Si manis yang suka cabut organ. Itu kau kan? Tak kusangka, demi menyamar, kau jadi si manis. Berani buang banyak wang. Hah? Dia si manis! Sayang, awas. Karena kalian tahu identitasku, kalian semua harus mati. Itu saja kemampuanmu. Masih berani ngancam kakak ipar. Kakak Ipa tak akan membunuhnya kan? Putri Lestari! Biar dia hidup. Serahkan ke polisi. Ada 200 juta rupiah. Tak kusangka kau ternyata mahal juga. Jagoan, aku sudah lapor polisi. Selanjutnya, serahkan saja ke polisi. Awas! Awas! Kak! Kamu bodoh! Kak, kamu gak apa-apa? Kak, gak apa-apa. Gak dalam. Badan kecil begini masih ngelindungin aku. Kan aku cuma khawatir. Kalau kamu terluka, aku gak sanggup ganti rugi. Benar juga, dasar pelit banget. Kak Ipa, cepat bawa ke Rama Perban. Nanti kalau polisi datang, biar aku yang lapor. Oke, kuserahkan padamu ya. Putri, lukaku di perut, bukan di kaki. Nggak usah digendong. Nggak bisa. Orangnya banyak. Kalau digendong begini, aku jadi malu. Diam. Oke. Sakit. Tahu sakit, masih ngelindungin aku. Padahal aku nggak bakal terluka. Sayang banget. Six pack yang bagus begini, kalau ada bekas luka, pasti jelek banget. Nggak bakal ada bekas luka. Hah? Maksudku, kalau kamu suka, tak akan kutinggalkan bekas. Apa maksudnya? Jangan-jangan dia menganggapku mesum. Berhenti. Ngomong apa sih? Aku ini bukan orang mesum. Paling cuma tubuhmu yang sedikit kukagumi. Kamu suka pria seperti apa? Atau calon suamimu seperti apa?
Asal kamu mau, aku akan berusaha. Kamu mending jangan. Aku suka kamu menjauh dariku. Meski tinggi dan tampan, tapi pria pendek umur bukan tipeku. Kenapa tidak? Aku kan suamimu. Sejujurnya, aku ini orang suci. Harusnya aku fokus meditasi. Cinta tak cocok untukku. Yang sebenarnya, hatiku sudah ditutup rapat. Aku tak tahan penderitaan cinta. Sekarang bisa tahan penderitaan cinta? Bisa, semua penderitaan bisa. Meski hatiku terkunci, tapi tak terkunci total. CEO kaya dan dominan bisa buka pakai kartu. Tunggu. Kok kamu tahu apa yang kupikirkan? Sebenarnya, aku bisa dengar suara hatimu. Bercanda apa? Aku sudah lama berlatih. Tak pernah dengar di dunia ini ada ilmu sakti sehebat ini. Apa Rama Pratama yang terluka tadi, otaknya juga terluka? Oke, karena kamu bilang bisa dengar suara hatiku, coba dengarkan sekarang apa yang kupikirkan. Boleh. Kalau aku benar-benar dengar. Aku akan kembalikan semua kartu ini. Aku tak mau kartumu. Baguslah. Kalau tebakanku benar, kamu tak boleh minta cerai lagi. Tidak masalah, terserah padamu. Kenapa dekat-dekat gitu? Lebih dekat, lebih jelas. Omong kosong. Aku baru dengar di hatimu bilang, kamu suka aku. Jantungku berdebar kencang. Mungkinkah aku benar-benar suka dia? Jangan berdebar. Tebakanku benar kan? Tebakanmu salah. Aku tak suka padamu. Putri Lestari, sebenarnya aku suka kamu. Putri Lestari, keluar kau! Putri Lestari, keluar kau! Ayah, tolong hormati istriku. Ini demi kebaikanmu. Mana ada yang pantas untukmu? Putri Lestari itu baik. Baik apanya? Demi dia. Sudah berapa kali kau terluka? Kali ini dan sebelumnya. Keluarga kita yang baik-baik saja jadi hancur karena dia. Kau masih membelanya. Ini tak ada kaitan dengan Putri Lestari. Ini semua ulah anak haram ayah. Kau! Pokoknya aku tak akan mengakui menantu ini. Orang tua ini benar-benar keterlaluan. Pernah dengar cinta harus saling rela. Tak pernah dengar harus disetujui ayah. Kalau sakit, periksalah ke rumah sakit. Jangan gila di depanku. Lebih baik gunakan waktumu periksa DNA. Anak harammu pasti tak sabar. Sedang cari-cari kau untuk tanda tangan perjanjian saham. Kok dia tahu? Saiful baru telepon minta ketemu. Apa katanya benar? Mustahil! Itu mustahil! Kau mengutukku, dasar pembawa sial. Kau benar-benar mau hancurkan keluarga kita. Aku hancurkan? Dasar tak tahu malu. Beraninya kau buka mulutmu itu malah menyalahkanku. Apa aku suruh kau punya anak haram? Apa aku suruh kau selingkuh? Ini tak ada kaitan dengan Putri Lestari. Malah dia sering menyelamatkanku. Apa kau sudah dihipnotis olehnya? Aku. Dasar orang tua. Apa kau bosan hidup? Dasar tua bangka. Kau bosan hidup. Bosan hidup. Ayah, pergilah tes DNA. Anak haram itu bukan anak kandung ayah. Tidak mungkin. Saiful mirip sekali denganku. Mana mungkin bukan darah dagingku. Saiful, aku muak sama Rama. Bunuh dia malam ini. Saiful, apa ini kebetulan? Ayah, Saiful itu sama sekali tak berniat baik. Dia cuma mau saham Pratama Corp kita. Tidak mungkin.
Syaiful itu baik. Dia bukan orang macam itu. Niatnya baik atau tidak aku tak tahu. Yang jelas kau bodoh. Aduh, kau malah sangat percaya anak haram itu. Baiklah, aku ceraikan kau sekarang. Pergi tanpa bawa apa-apa. Cepat keluar dari rumah ini. Kenapa harus memaksaku begini? Henya! Aku pergi. Jangan menyesal. Bu, ibu sengaja mengusir ayah. Tak mungkin terus menjaga diri dari pencuri. Ibu sangat paham orang tua itu. Setelah diusir, dia pasti cari anak haram itu. Kita tinggal ikuti dia, pasti bisa temukan lokasi anak haram itu. Memang orang tua lebih jago. Ide cerdas. Ngapain lihat aku? Angkat. Rama, bukannya kau mau tahu siapa dalangnya? Datanglah padaku, biar ku beritahu. Ini kopi kesukaanmu. Coba. Jangan lagi main licik padaku. Aku kesini cuma mau tahu siapa dalangmu sebenarnya. Rama, kamu salah paham. Apa Putri Lestari bilang sesuatu padamu? Jangan percaya dia. Dia cuma bohong. Jangan merusak hubunganku dengan Putri Lestari. Mayasari, kamu pikir tindakanmu tak ada celah? Aku tidak. Rama, dia bukan Putri Lestari. Hai Pak, dia coba merusak hubunganmu sama Kak Rama. Kakakmu tak akan percaya dia. Dimas mana? Kok tak kelihatan? Dia disuruh Kak Rama untuk mengintai ayahku. Cari cara tahan Rama Pratama. Aku akan paksa tua bangka itu. Tanda tangan perjanjian saham. Ternyata mereka mau menahan Rama Pratama. Aku sudah cek. Dulu Putri Lestari lemah dan tak bisa bela diri. Dia menyamar untuk mendekatimu, pasti demi Pratama Court. Lalu kamu? Apa tujuanmu mendekatiku? Saham Pratama? Rama, apa maksud ucapanmu? Kamu lupa dulu aku yang nyelamat kamu. Oh ya. Siapa yang menyuruhmu menahanku? Pria bernama Syaiful itu. Aku tak tahu maksudmu. Jadi, tebakanku benar. Rama, dia sedang mengulur waktu. Cepat temui ayahmu. Dia dalam bahaya. Haha. Kurasa kalian ke sana sudah telat. Ayahmu saat ini mungkin sudah menandatangani perjanjian transfer saham. Itu. Telat atau tidak, bukan kamu yang tentukan. Oh, lupa aku bilang. Bulan lalu, ayahku sudah transfer semua saham ke namaku. Rencana licik, kalian pasti gagal. Apa? Satu lagi. Putri bukan orang lain. Dia istriku. Ayah, cukup tanda tangan di sini. Aku dan ibu sudah lama menderita. Ayah janji akan menebusnya. Daripada buang waktu, periksa DNA saja. Anak harammu pasti tak sabar dan sedang mencari ayah untuk tanda tangan perjanjian saham. Ucapan Putri. Apa itu benar? Syaiful bukan anakku. Hanya demi saham Pratama Corp. Syaiful, kamu benar-benar anakku. Kau sudah tahu. Terus kenapa? Tanda tangan ini harus kau tanda tangani. Jangan harap! Kak Rama, Kak Putri, ayah ada di kamar ini.
Kak Rama, Kak Putri, ayah ada di kamar ini. Ayah? Ayah tidak apa-apa? Dia kabur, biar aku kejar. Ke rumah sakit dulu. Dia takkan tinggal diam. Kita harus waspada. Syaiful, kamu terluka. Bukannya aku suruh kamu menahan mereka? Kok mereka datang secepat itu? Syaiful, orang tua itu sudah lama transfer sahamnya ke Rama Pratama. Apa? Syaiful, sekarang kita harus bagaimana? Apa kita merencanakan ini sekian lama, tapi akhirnya tak dapat apa-apa? Jangan panik. Asal mereka mati semua, lalu palsukan surat tes DNA, aku akan jadi pewaris sah Pratama Ko. Orang tua itu sudah kubilang anak haram itu licik. Tapi dia tak percaya. Bu, kan kata dokter, ayah akan sadar beberapa hari lagi. Untung ibu memaksa ayah transfer saham ke Kak Rama. Kalau tidak, mereka pasti berhasil. Putri. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa? Kak Ipa, makasih. Kak Ipa, makasih. Anak baik. Ibu juga makasih. Kalian kok tiba-tiba sangat sopan? Putri, makasih. Udah ubah nasib keluarga kita. Dan makasih udah ada di sisiku. Gak ada apa-apa. Cuma tiba-tiba merasa bahagia banget punya kamu di sisiku. Tentu saja. Gimana? Nyewa aku uangnya nggak sia-sia kan? Ibu kurang sehat. Aku suruh Rani antar dia pulang. Dimas jaga di ruang rawat. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pembunuh pasti takkan tinggal diam. Pembunuh pasti sudah tahu paksa ayah tanda tangan surat transfer saham percuma. Langkah selanjutnya, dia. Kalau aku yang jadi pembunuh, aku pasti akan bertaruh besar. Gawat. Tua bangga, kau yang memaksaku. Tenang saja, segera aku akan membuat keluargamu berkumpul di alam baka. Nanti Pratama akan jadi milikku. Dok, kapan ayahku akan sadar? Kondisi pasien membaik. Besok dia akan sadar. Syukurlah. Makasih, Dok. Ada apa? Dia pembunuhnya. Dimas dalam bahaya. Hei, biar ku kejar. Cari ayahmu. Putri. Ibu, jangan cemas. Adik kakak ipar, semuanya akan baik-baik saja. Mayasari, beraninya kau muncul di sini? Rani, kita kan teman. Kenapa kau begitu memusuhiku? Cih, dasar tak tahu malu. Sejak awal, kau sengaja mendekatiku demi membantu anak haram itu merebut harta keluarga Pratama. Anak haram keluarga Pratama itu bahkan bukanlah darah daging ayahku. Benar. Bukan cuma itu, aku juga yang meracuni kakakmu. Kalau Putri Lestari tak muncul, aku yang akan menikahinya. Asal di foto wartawan kita bersama, dia harus menikahiku. Rama,
berhasil menikahinya, aku dan Syaiful sudah lama membunuh kalian. Dan merebut harta keluarga Pratama. Semua salah Putri Lestari Jalang itu yang merusak rencanaku. Jadi, aku menjebaknya. Mendorongku dari tangga agar kalian semua mengira dia yang jahat. Aku dan Rama saling mencintai. Putri Lestari, cerai saja dan beri kami kesempatan. Ternyata kau yang menjebak kakak ipar. Kau banyak berbuat jahat. Kau akan kena karma. Lepaskan Rani! Lepaskan! Rani! Bawa dia. Ibu, Kak Dimas, cepat bangun! Rani, Dimas, kalian tak apa? Ibu, aku tak apa. Kakak dan kakak ipar pasti akan menolong kita. Benar, kakak ipar pasti akan menolong kita. Menolong kalian? Jangan mimpi. Kakak iparmu, Putri Lestari, dia tak bisa jaga diri. Soal kakakmu, dia segera datang menemani kalian. Dia cuma mau mengancamku dengan menculik Dimas. Dia pasti menghubungiku. Kita pulang dulu. Tunggu kabar. Baik. Rama, Bu Lestari, lama tak jumpa. Mayasari. Bawa. Dia membawa Rani dan ibumu. Halo, Rama Pratama, ibumu dan adik-adikmu ada di tanganku. Kalau tak mau mereka mati, datanglah padaku. Syaiful, ternyata kau. Dalam 20 menit, kalau tak melihatmu, mereka semua mati. Kau! Halo? Sayangnya kalian berdua hari ini hanya satu orang yang bisa pergi. Apa maksudmu? Pergi selamatkan mereka. Serahkan padaku. Tapi, aku sudah suruh asisten Lily lapor polisi. Pergi dan tunda waktu. Harus tunggu aku datang. Ingat, jangan sampai kau terluka. Rama Pratama, satu sisi adalah keluarga terdekatmu, satu sisi adalah wanita tercintamu. Bagaimana pilihanmu? Tenang, mereka bukan lawanku. Cepat pergi. Putri Lestari, kau lihat 10. Walau ucapan dia manis, kau takkan pernah bisa dibandingkan dengan keluarganya. Dia bisa tanpa ragu meninggalkanmu. Lalu kau? Kau bantu Syaiful berbuat jahat. Kau begitu yakin dia tulus padamu. Dia cuma memanfaatkanmu untuk dapat harta Pratama. Diam, kau tahu apa? Tentu Syaiful tulus padaku. Kami tumbuh bersama. Oh ya? Putri Lestari, aku tahu kau hebat. Tapi yang kubawa hari ini, semuanya ahli. Jangan harap bisa kabur. Tapi tenang saja, aku akan suruh Rama Pratama temani kau. Bersama jadi pasangan yang malang. Serang! Jangan mendekat! Jangan mendekat! Kau... Kak Rama! Po, Rani, Dimas. Rama Pratama, akhirnya kau datang. Lepaskan mereka. Apa saja tuntutanmu, aku akan memenuhinya. Lepaskan mereka. Rani! Kenapa? Aku juga anak Pratama. Kenapa aku tak bisa miliki Pratama?
Kau bohong. Kau bukan anak Broto Pratama. Mayasari sudah ceritakan semua kejahatan kalian. Kau pura-pura jadi anak Wardasari untuk mendekati ayahku dan membius kakakku untuk menikahinya, lalu membunuhnya hanya untuk merebut harta kami. Kalian sangat kejam. Ternyata semua ini ulah Mayasari. Semua salah Mayasari. Wanita jahat itu membuatku dulu salah sangka pada kakak Ipa. Terus kenapa? Aku sudah lama memanggilnya ayah. Dia sendiri yang bilang akan serahkan Pratama padaku. Karena sudah janji, Pratama harus jadi milikku. Kau apa hakmu? Berani. Kalau kalian tak mau memberikannya, akan kurebut sendiri. Rani, asal kalian semua mati, tak ada yang merebutnya. Lepaskan Rani. Jangan mendekat. Berikan dia pelajaran. Kak Rama. Rama Pratama, bukankah kau hebat? Aku sudah banyak berusaha. Kau tetap lolos. Lihat bagaimana kau lolos hari ini. Kau mau saham Pratama, bisa aku berikan. Saham pertama ku inginkan nyawamu juga. Lepaskan kakakku. Rama! Kau menyuntikkanku apa? Obat yang membuatmu tak bisa gerak. Menurutmu, Direktur Utama Pratama Corp terjatuh dari tebing. Bagaimana berita ini? Cukup aku dorong sedikit aja. Kamu bakal jadi daging cincang. Jangan melawan. Kamu gak bisa gerak. Rama! Kakak ipar! Tolong! Berhenti! Syaiful, tolong aku! Syaiful! Kakak ipar, akhirnya kamu datang. Cepat lepaskan Rama Pratama. Kalau tidak, aku akan menjatuhkan wanita ini. Putri Lestari, kau gila? Lepaskan aku! Syaiful, tolong aku! Sepertinya seleramu soal pria nggak bagus juga ya. Syaiful, tolong aku. Aku takut. Hubungan kita bertahun-tahun. Kau sudah lupa. Aku hitung sampai 3. Kalau kau tak lepaskan dia, aku akan menjatuhkan wanita ini. Syaiful, turuti dia. 2. Syaiful! Maya, maafkan aku. Aku hampir mendapat Pratama Corp. Mana mungkin saat ini aku menyerah. Aku janji, tiap tahun di hari wafatmu, aku akan menjengukmu. Apa? Syaiful? Aku sudah banyak berbuat untukmu. Apa kau tak punya hati? Apa aku yang memaksamu? Itu semua kemauanmu. Putri Lestari, aku tahu kau hebat. Waktu itu, kau juga menyelamatkan Rama Pratama yang jatuh dari lantai 2. Hari ini kita di tebing. Lihat saja caramu menyelamatkannya. Mati kau, Rama Pratama. Kak! Pak Rama! Rama Pratama, tahu tidak? Kalau aku telat, kamu...
Aku mencintaimu. Jangan kira dengan bicaramu ini aku akan marah. Kan sepakat menungguku? Aku tahu kau pasti akan menolongku. Kenapa kamu begitu yakin? Karena nasibku berubah karena dirimu. Kau satu-satunya penyelamatku. Maya dan Syaiful sudah kena karma. Mereka dihukum oleh hukum. Akhirnya, keluarga kita bisa tenang kembali. Mana ibu? Di atas memukul ayah, katanya. Kalau bukan karena anak haramnya itu, keluarga kita takkan banyak masalah. Untung hasil medis ibu sudah keluar dan kondisinya sehat. Untung ada kakak ipar. Tunggu. Kok aku ngerasa Kak Rama lagi menjebak kakak ipar? Enggak, harus tambah uang. Tambah ratus miliar. Tambah lagi. 17 properti milikku. Tambah lagi. Saham Pratama Corp 40%. Tanda tangan. Kamu pemurah banget kali ini. Buat istri sendiri, tentu harus pemurah. Tunggu, kenapa masa berlakunya tulis seumur hidup? Kamu mau aku kerja seumur hidup? Sayang, lihat baik-baik. Aku sudah serahkan semua saham Pratama Corp padamu. Nanti, aku yang kerja seumur hidup. Bagus, Rama Pratama. Berani menjebakku.